Perkenalkan saya Ruslan SEMM, dosen tetap program studi akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bungaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2020. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampuh sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah perpajakan 1. Struktur mata kuliah pada program studi akuntansi STM Bungaya, khususnya mata kuliah perpajakan, terdiri dari perpajakan 1 dan perpajakan 2. Setelah mahasiswa melulusi perpajakan 1 dan 2, mahasiswa dapat memprogramkan mata kuliah praktikum perpajakan. Mata kuliah perpajakan 1 merupakan mata kuliah inti dan diajarkan pada semester 3 dengan kode mata kuliah 3A PJK 5321 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 6 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah perpajakan 1 dirancang untuk membantu mahasiswa memahami dasar-dasar perpajakan di Indonesia, mulai dari pengenalan konsep perpajakan, tata cara perpajakan, hingga penghitungan, khususnya pajak penghasilan baik untuk orang pribadi maupun badan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, mahasiswa mampu berperan sebagai warga negara yang berbangsa dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Mahasiswa juga mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya secara mandiri. CPL 2, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. CPL 3, mahasiswa mampu menyusun laporan kewajiban perpajakan, baik untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. CPL 4, mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip tentang perpajakan orang pribadi dan badan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Unit Penjaminan Mutu. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar perpajakan. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami tata cara pelaksanaan perpajakan. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan penghitungan pajak penghasilan. Perkuliahan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui Zoom. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Metode pembelajaran yang dilaksanakan bersifat aktif partisipatif dan memperkenalkan kepada mahasiswa alat yang digunakan dalam dunia kerja. Untuk memberikan pemahaman praktis atas materi yang telah diajarkan, mahasiswa dilibatkan dalam project based learning di mana mahasiswa menyusun proyek perpajakan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah perpajakan 1 meliputi konsep dasar perpajakan, tata cara pelaksanaan perpajakan, konsep dasar pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan wajib pajak badan, pajak penghasilan final atau UMKM, dan pajak penghasilan pasal 15. Penilaian dalam mata kuliah perpajakan 1 mencakup 5 komponen utama, yaitu kehadiran dengan bobot sebesar 10%, keaktifan dan partisipasi kelas dengan bobot 15%,
tugas mandiri dengan bobot sebesar 25%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan komponen penilaian. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, saya berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran secara aktif, terukur, dan aplikatif, serta mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menguasai teknis pajak, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sebagai warga negara yang taat pajak. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Saya harap bahwa teman-teman senantiasa dilimpahkan kesehatan, kekuatan oleh Yang Maha Kuasa, supaya kita bisa terus berinteraksi dalam mata kuliah perpajakan ini dalam satu semester nantinya. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita mungkin akan berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya kita diberi semangat, kemudahan dalam memahami pelajaran kita untuk hari ini dan hari-hari sesudahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Allahumma aftah 'alaina abwaaba rahmatika wansur 'alaina azaina ulumika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, pertama-tama kita akan berkenalan. Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan rencana kita dalam satu semester ini, bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah perpajakan 1, dan dalam struktur mata kuliah kita di STEM Bongaya ada perpajakan 1, ada perpajakan 2. Perpajakan 1 itu diperoleh di semester ganjil, dan perpajakan 2 itu diperoleh di semester genap. Mata kuliah perpajakan 1 dan 2 itu merupakan salah satu mata kuliah persyarat yang harus teman-teman lulusi untuk bisa memprogramkan mata kuliah praktikum perpajakan. Dan fokus utama dari mata kuliah ini adalah pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Jadi fokus utama untuk mata kuliah ini adalah kita nanti akan membahas pajak penghasilan khusus untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Dan selain itu, mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di prodi akuntansi, itu diturunkan di semester 3. Dan apa yang akan kita pelajari nanti di dalam satu semester ini di mata kuliah perpajakan 1? Yang pertama adalah nanti kita akan diperkenalkan dengan konsep dasar perpajakan. Kita akan belajar mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan perpajakan, atau itu diatur di ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu kita akan belajar nanti konsep dasar pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 26, pajak penghasilan badan, dan pajak penghasilan pasal 15. Adapun nanti komponen penilaian dalam mata kuliah ini ada kehadiran, ada partisipasi kelas, ada tugas individu, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Jadi ada 5 komponen penilaian berkaitan dengan mata kuliah perpajakan 1. Saya kira itulah gambaran singkat berkaitan dengan mata kuliah ini, apa tujuan dari mata kuliah dan apa yang akan kita pelajari nanti selama satu semester. Berikutnya kita akan nanti berkenalan dengan, ini berkaitan dengan konsep dasar dari perpajakan. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita sampaikan berkaitan dengan pajak. Hampir seluruh negara itu mengandalkan penerimaan untuk membiayai negaranya itu dari perpajakan. Data ini menunjukkan bahwa
sebesar 52,41% dari total penerimaan negara itu disumbangkan oleh pajak. Jadi bisa dibayangkan bahwa pajak ini merupakan mesin uang bagi negara dalam membiayai pembangunan. Dalam beberapa kasus banyak negara menjadikan pajak ini sebagai sumber utama penghasilan mereka. Lalu kita akan berkenalan dengan apa yang dimaksud dengan pajak. Barangkali teman-teman sudah pernah mendengar ataupun pernah mengalami, merasakan bersentuhan dengan pajak. Sebelum kita membahas definisi pajak menurut undang-undang, saya ingin bertanya dulu kepada Reu sejauh mana pemahaman Reu berkaitan dengan pajak, atau apa yang ada di pikiran Reu kalau mendengar kata pajak. Kalau saya pribadi itu pajak itu merupakan iuran. Apa kira-kira bedanya iuran dengan sumbangan? Kalau iuran itu mungkin sifatnya tetap, ya, misalnya ada iuran per bulan, iuran per tahun. Sumbangan mungkin bisa saja setiap saat, ya. Amanda pernah dengar pajak atau pernah membayar pajak? Pajak apa itu? Pajak motor. Oke. Jadi setidaknya teman-teman sudah mengalami, sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak. Kita akan mulai definisi pajak berdasarkan undang-undang. Bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini terdapat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ada beberapa komponen dari definisi pajak ini. Yang pertama adalah kontribusi wajib kepada negara. Kapan kira-kira kita wajib berkontribusi? Ada yang bisa, Lisa? Kapan, Lisa? Ketika wajib pajak sudah mendapatkan gaji di atas 60 juta. Ketika kita mendapatkan penghasilan, kita akan wajib berkontribusi ke negara. Yang pertama menurut Alisa adalah kalau kita memiliki penghasilan. Yang lain, Fahmin, ada komentar Fahmin, kapan kira-kira kita bisa berkontribusi kepada negara? Ketika menjadi wajib pajak. Ketika, lebih tepatnya mungkin ketika kita memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Apakah ketika kita memiliki penghasilan kita otomatis wajib berkontribusi? Kira-kira menurut Reu? Belum. Ya, benar sekali, karena kita akan berkontribusi itu kalau kita punya penghasilan dan penghasilan itu sudah di atas batas atas atau sudah di atas PTKP. PTKP itu ada TK0, TK1, TK2, TK3. Ada juga PTKP K0, K1, K2, K3. Kalau TK0 itu nilai PTKP-nya, nilai batas di mana dia tidak dikenakan pajak adalah 54 juta atau setara dengan 4.500.000 dalam sebulan. Jadi kalau misalnya Lisa memperoleh penghasilan 3 juta, otomatis Lisa tidak akan membayar pajak atau tidak berkontribusi pada negara. Yang kedua adalah walaupun kita memiliki penghasilan dan penghasilan itu belum di ambang batas dikenakan PTKP atau di atas PTKP, maka kita belum wajib berkontribusi. Kalau kita memiliki penghasilan dan penghasilan itu kita belanjakan, kita beli HP misalnya, maka pada saat itu kita sudah berkontribusi kepada negara. Kita membeli barang dan pada saat itu kita berkontribusi kepada negara. Kira-kira pajak apa yang kita dikenakan? Betul sekali. Kalau teman-teman bisa membeli HP dari penghasilan 3 juta misalnya, tiba-tiba beli HP atau membeli sesuatu untuk kategori barang kena pajak, maka teman-teman sudah berkontribusi kepada negara. Karena mungkin hampir dari seluruh dari kita, semua dari kita, anak-anak mungkin yang
dari SD dibelikan HP orang tuanya, sudah berkontribusi kepada negara. Elemen yang kedua adalah berkaitan dengan subjek pajak. Subjek pajak itu ada dua, ada orang pribadi, ada badan. Hanya saja nanti orang pribadi ini akan dipecah lagi, orang pribadi itu sendiri dan warisan yang belum terbagi. Dan badan nanti akan dipecah lagi, badan itu sendiri dan bentuk usaha tetap. Kenapa warisan yang belum terbagi itu masuk dalam kategori subjek pajak kira-kira? Katakanlah orang tuanya Atika misalnya, dia meninggalkan kapal tanker misalnya, meninggalkan warisan berupa mobil Mercy misalnya, yang ditinggalkan oleh bapaknya Atika itu namanya warisan yang belum terbagi. Poin yang ketiga adalah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Tidak ada cerita pajak bahwa pemungutan pajak itu dengan santun. Secara prinsip bahwa tidak ada pajak kalau tidak ada undang-undang. Kalau ada yang memajaki kita, baru tidak ada dasar hukumnya, tidak ada pajaknya, namanya apa kira-kira Famil? Itu namanya pemalakan. Yang berikutnya adalah tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kantor pajak tidak memberikan kita coklat, tidak memberikan kita gula atau sembako misalnya, kita tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Berarti kita akan secara tidak langsung kita akan mendapatkan imbalan. Dari imbalan secara langsung itu ketika kita bayar, petugas pajak atau fiskus misalnya akan memberikan kita coklat, memberikan kita baju misalnya seperti itu. Itu namanya imbalan secara langsung. Apa kira-kira yang kita dapatkan dari pajak yang telah kita bayar? Apa? Jalan, lampu jalanan contohnya. Ya penerangan, jalan, rumah sakit, sekolah. Jadi karakteristik yang keempat adalah kita tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Yang kelima adalah tentu digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara. Negara ini untuk membangun jalan tol, pelabuhan, jembatan, untuk memberikan sumbangan kepada warga-warga tidak mampu itu tentu perlu uang. Ya, sumber utama penerimaan negara yang paling besar salah satunya adalah pajak. Pajak, jadi pemerintah menarik pajak dari masyarakat, pada akhirnya pemerintah akan mendistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial seperti teman-teman yang dapat KIP misalnya. Kalau kita bayar pajak dengan barang misalnya dengan beras, bisa tidak? Bisa. Jadi kontribusinya dalam bentuk uang. Oke. Saya sangat senang sekali hari ini karena teman-teman ada Reo, Fahmin yang telah memberikan, ada Juanda juga yang telah berkontribusi. Jadi interaksi kita sangat-sangat menarik. Mengapa kita harus membayar pajak? Ada beberapa teori yang sampai saat ini masih relevan berkaitan dengan pertanyaan mengapa kita harus membayar pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Menurut teori asuransi, ketika kita membayar pajak itu sama dengan kita membayar premi kepada negara. Ketika masyarakat membayar pajak, nanti pemerintah akan memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, rasa aman. Kalau Amanda masih bisa senyum, barangkali masih bisa ke kampus untuk ketemu dosen pembimbingnya seperti itu. Itu karena kita membayar premi kepada negara. Yang kedua, ada teori kepentingan. Menurut teori ini bahwa kepentingan antara saya, Juanda, Fahmin, Reo itu berbeda-beda. Makin tinggi kepentingan saya, maka makin besar pula kontribusi saya kepada negara. Yang ketiga adalah teori daya pikul, bahwa seharusnya daya pikul masing-masing orang itu harus disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau misalnya Ati penghasilannya hanya 5 juta dan Juanda memiliki penghasilan 20 juta, maka antara Juanda dengan Atika itu berbeda daya pikulnya. Ati dengan tingkat penghasilan yang rendah tentu memiliki daya pikul yang kecil, yang rendah. Sementara Juanda dengan penghasilan yang besar itu dia dibebani dengan tarif pajak yang besar atau tinggi. Yang ketiga, mengapa kita membayar pajak kepada negara?
Menurut ada teori bakti. Menurut teori ini bahwa ketika kita membayar pajak itu merupakan bukti bakti kita kepada negara. Ketika kita membayar pajak itu merupakan bukti bakti kita kepada negara. Sebagai negara yang berbakti, dia akan menyadari bahwa saya harus berkontribusi kepada negara. Yang kelima, teori asas daya beli, bahwa pada akhirnya pajak yang sudah dikumpulkan oleh negara nanti akan didistribusikan kembali ke masyarakat untuk kesejahteraan. Kelima teori ini masih relevan berkaitan dengan pertanyaan mengapa kita harus membayar pajak. Jadi ada 5 teori yang mendasarinya. Ada teori asuransi, ada teori kepentingan, ada teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Sampai di sini ada mau dipertanyakan atau tidak ada? Ada. Oke. Berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu berdasarkan sifat, ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Contoh misalnya, saya memiliki penghasilan dan penghasilan saya itu sudah melebihi PTKP, artinya sudah dikenakan pajak. Ketika saya terutang pajak, maka pajak itu saya tidak boleh limpahkan ke orang tua saya, ke istri saya, ke anak saya. Saya harus menanggungnya sendiri. Itu definisi dari yang dimaksud dengan pajak langsung. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang boleh dilimpahkan ke orang lain. Kebalikan dari pajak langsung, bahwa pajak ini boleh dilimpahkan ke orang lain. Contohnya adalah PPN. PPN merupakan pajak yang tujuan akhirnya adalah ditanggung oleh konsumen. Yang berikut jenis-jenis pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Pajak pusat ini seperti pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai. Itu kewenangannya itu ada pada pemerintah pusat di bawah Kementerian Keuangan. Dalam ini yang bertugas untuk memungut perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan kewenangan pemungutannya adalah ada pajak daerah. Bahwa pajak ini, pajak kewenangan itu ada pada pemerintah daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak restoran, pajak penerangan jalan. Jadi kalau jalan yang kita nikmati malam-malam itu ada pajaknya dan kewenangan itu ada pada pemerintah daerah. Jenis pajak yang berikutnya berdasarkan karakternya adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ini pajak yang melihat keadaan subjeknya, misalnya apakah dia masih jomblo atau sudah menikah. Yang kedua berdasarkan karakternya adalah pajak objektif. Ini kebalikan dari pajak subjektif. Ini mengabaikan keadaan subjeknya. Dia melihat dulu objeknya. Contohnya adalah PPN. Mau presiden, mau orang kaya, mau orang miskin, rakyat jelata, ketika dia membeli barang kena pajak, siapapun dia, presiden, orang kaya, miskin, dia harus membayar pajak pertambahan nilai. Nah, apa fungsi pajak? Secara umum ada 2 fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi penerimaan, seperti yang kita bilang tadi bahwa hampir semua negara itu mengandalkan pembiayaan itu bersumber dari pajak. Kalau pemerintah ingin membatasi beredarnya barang mewah, maka pemerintah itu akan menerapkan pajak tarif yang tinggi terhadap barang mewah. Kalau pemerintah ingin mengurangi peredaran rokok misalnya, maka pemerintah akan menaikkan cukai rokok. Jadi ada dua fungsi pajak. Dia berfungsi sebagai fungsi budgeter dan berfungsi mengatur atau fungsi regulasi. Bagaimana seharusnya pajak itu dipungut atau asas-asas yang mendasari bagaimana pajak itu dipungut. Yang pertama adalah bahwa pajak itu harus dipungut dengan asas keadilan. Asas yang kedua adalah asas kepastian hukum. Dari awal kita berdasarkan definisi pajak bahwa tidak ada pajak kalau tidak ada undang. Yang berikutnya adalah ada asas kenyamanan, convenience. Asas yang berikutnya adalah dia harus asas ekonomis. Jangan sampai biaya yang kita keluarkan itu lebih besar daripada pajak yang kita bayar. Contoh misalnya, saya hanya terutang pajak 100.000, tetapi biaya yang harus saya keluarkan misalnya biaya transport, apa segala macam 200.000, itu tidak ekonomi. Sehingga
pemerintah harus berpikir bahwa dalam pemungutannya itu harus ekonomis. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu lebih besar daripada pajak yang menjadi kewajibannya. Nah, apa dasarnya pemerintah memungut pajak kepada warga negara? Ada 3 asas. Yang pertama asas domisili, yang kedua asas sumber, yang ketiga asas kebangsaan. Menurut asas domisili mengatakan bahwa di mana Anda tinggal, di situ Anda dikenakan pajak. Yang kedua adalah asas sumber. Menurut asas ini bahwa di mana Anda mendapatkan penghasilan, di situ Anda dikenakan pajak. Jadi kita menganut 2 asas domisili dan asas sumber. Dan asas yang ketiga adalah asas kebangsaan ini nasionalisme. Jadi asas kebangsaan ini yang saya tahu adalah hanya Amerika Serikat saja. Dimanapun orang Amerika itu tinggal, mereka wajib berkontribusi kepada negaranya. Mau di Indonesia, mau di seluruh dunia, mereka wajib berkontribusi kepada negaranya. Bagaimana caranya pemerintah memungut atau menampung pajak kepada warga negaranya? Ada 3 cara. Yang pertama adalah official assessment system, yang kedua adalah self assessment system, dan yang ketiga adalah withholding system. Bahwa yang pertama adalah pajak yang kita bayar itu ditentukan oleh pemerintah. Contohnya apa kira-kira? Contohnya pajak bumi dan bangunan. Sebenarnya kalau sudah tidak murni official assessment, karena di situ ada kontribusi kita mengisi data berapa luas tanah dan segala macam, itu lebih tepat hybrid. Jadi dia hybrid, ada perannya pemilik tanah bangunan, ada juga tidak murni pemerintah yang menetapkan, karena ada sumbangsih informasi yang diberikan oleh wajib pajak. Yang kedua adalah self assessment system. Menurut sistem ini bahwa negara memberikan hak penuh kepada warga negaranya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, membayar, serta melaporkan. Mulai dari mendaftarkan diri, kita menghitung pajak sampai melapor, itu negara memberikan hak penuh kepada warga negara. Dan yang ketiga, caranya pemerintah memungut pajak kepada warga negara melalui skema withholding system. Withholding system ini adalah pemerintah meminta tolong kepada pihak ketiga untuk dipungut pajaknya. Contoh seperti kita di lembaga kita ini adalah negara itu meminta tolong kepada kita bagian unit pajak dan pelaporan itu untuk dipotongkan pajak karyawannya. Selanjutnya pihak kita setiap bonggai nanti akan menyetorkan uang. Itulah perkenalan kita dengan pajak, mulai dari definisi, teori-teori mengapa kita harus membayar pajak, lalu apa yang mendasari pemerintah memungut pajak ke kita, jenis-jenis pajak. Saya kira ini menjadi bekal kita untuk memahami nanti terkait dengan pajak penghasilan, karena fokus kita di mata kuliah ini adalah pajak penghasilan. Jadi kita sudah berkenalan dengan definisi pajak, apa itu pajak, jenis-jenisnya seperti apa yang mendasari pemerintah, mengapa kita harus berkontribusi kepada negara, asas-asas pemungutannya seperti itu. Dan saya yakin ini bisa menjadi bekal yang baik untuk kita melanjutkan pada materi berikutnya ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk interaksi kita pada kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan lain kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa mengikuti perkuliahan perpajakan 1 ya. Tetap semangat dan semoga Yang Maha Kuasa memberikan kita izin kesempatan untuk bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.